kita sebutkan, Yuzong sudah langsung hilang. Dua offlaner yang cukup kuat ya. Yes, benar banget, mengamankan untuk hero-hero side lane-nya. Hero-hero sideline-nya udah diamanin. Karena ini adalah daya dan upaya mereka nantinya bagaimana bisa mengejar poin. Mungkin aja nanti mereka bisa menyalip Ararki, Givos, lalu Onyx yang sekarang berada di puncak klasmen ya. Benar. Kita lihat aja bagaimana lah untuk hari ini pertandingan di antara mereka. Dan pastinya 2-0 di sini sangat diharapkan. Setidaknya itu bisa nge-boost untuk sisi poin mereka ya. Yes, benar sekali. Dan Link ternyata yang di-ban oleh teman-teman dari tim Aura. Karena kita tahu juga dari Doyok itu salah satu hero signature-nya, dan cara bermain Link-nya itu sangat amat gesit luar biasa sebelum di-nerf ya. Sebelum di-nerf. Karena aku belum melihat lagi permainan Doyok setelah di-nerf. Ya walaupun hanya ultinya saja, tapi ultinya itu benar-benar jauh banget turunnya 20%. Dan juga sempat kalau nggak salah aku melihat tuh di MDL ya kemarin itu sudah memakai Windtalker dan juga Rapid Boots, tapi menurutku masih belum. Yes, benar, udah dipakai, tapi menurut aku masih belum maksimal. Dan kemudian timnya juga kalah. Karena aku juga kalau misalkan lihat pakai Rapid Boots pun, kalau dia masuk ke team fight dari Vince Poise dia, itu efeknya akan hilang kan KB. Jadi kayak nggak langsung cepet gitu loh untuk si Tempest of Blade ya. Kecuali lu dateng dalam artian lu lagi masih kenceng deh pakai Rapid Boots ya, lagi kenceng larinya. Terus pakai Tempest of Blade, nah itu masih ada tuh. Atau enggak dari Vince Poise di atas, karena kalau naik Vince Poise di atas itu movement speednya juga nambah. Itu total maksimal 500 movement speed kalau nggak salah. Aku sempat pakai juga Link di training, aku cobain. Kalau turun dari situ 422 atau 423 movement speednya. Gila, Bapak Cornet ketinggiannya sudah sampai sana. Itu antara combo antara Rapid Boots dan juga Windtalker ya. Bener. Karena Windtalker sendiri menambahkan movement speed. Tapi untuk sekarang Doyok udah mengambil Yisansin dan juga udah ada Kufra. Tapi di sisi Aura, Atlas pun masih terbuka. Karena diambil sekarang atau kalau langsung gak diambil dan gak menjadi sebuah pilihan. Esmeralda pun bisa menjadi sebuah pilihan juga. Tapi Parsha udah di shadow pick aja walaupun belum diambil dan dikunci sepenuhnya. Tapi untuk Keira sendiri belum ada satu offlaner pun terlihat. Dan Tamus kah? Yap, Tamus. Serta Parsha. Benar sekali, masih selalu menjadi pilihan untuk side lane-nya. Ya, benar-benar kayak setelah diubah, di rework berkali-kali, tapi Tamus masih bisa kuat untuk menahan di lane-nya, punya movement speed di awal-awal, punya durability yang besar juga, ngebersihin minionnya juga dengan cepat, kayak tinggal ya lempar skill satunya, mainin pasifnya. Kalau misalkan mau digging tinggal punya escape skill, ya skill 2-nya cabut lagi, gitu-gitu ya terus. tapi untuk ya nantinya mungkin band 5 hero kayak gitu ya, ini rata-rata semua support pasti bakal hilang kayaknya. Marsha hilang, Digi hilang lagi. Wow. Yes, benar, bisa jadi supportnya atau bisa jadi hero core-nya. Bahkan tuh lihat, seperti aku bilang tadi, barusan aja aku bilang hero core-nya, Roger-nya bakal hilang juga. Ini juga terjadi juga salah di MDL. Kayak hero-hero macam Roger, macam Yusunshin, atau assassin yang kuat juga, respect band terhadap core dari tim musuh, ini juga bakal lebih banyak hilang gitu. Lebih banyak hilang, total 10 hero nantinya yang akan hilang. Tapi untuk sekarang siapa lagi yang akan diambil, karena untuk sisi offlane-nya dari Kid sendiri mereka belum memiliki satu pun loh. Bisa jadi perkecil untuk pemilihannya. Esmeralda, Chow ternyata. Chow yang akan dihilangkan, dan masih butuh 2 side lane dari tim Geek Farm. Apa yang akan mereka pilih ini kalau misalkan lawan side lane Tamus? Saya bukan player side lane sih, dan kalau misalkan ngomongin soal player side lane, sebenarnya partner saya player side lane tapi cuma bisa jauh head. Sekarang sudah bisa Balmond, Balmond dan juga Freya, Pak. Balmond juga cukup menarik sih. Ngomongin soal Balmond juga, walaupun beberapa minggu lalu atau beberapa bulan lalu Balmond tuh kayak nggak terlalu terlihat, tapi semenjak dipakai di MPL, Balmond tuh adalah hero setan yang kuat, dan baru saja diomongin juga langsung ada shadow pick terhadap Balmond. Menurutku bahkan Balmond pun ya bisa dibilang ini ya tier keduanya lah. Tier keduanya lah. Karena masih bisa untuk di counter juga sebenarnya. Tinggal gimana cara untuk gameplay dari masing-masing tim. Iya, sumpah Layla di pick gue push up langsung 50. Oke, benar ya. Layla di pick, Cornet push up 50. Ayolah Aura. Sumpah 50. Aura dengarkan Cornet, kalau lu pick Layla gue langsung push up 50 habis ke cash.
Wen Wah, ternyata. wan ternyata. Wen 25 kan katanya push up-nya. Enggak. Tiba-tiba jadi diskon 50%. Enggak apa-apa kek. Gimana kek? Oke, nih Balmon masih kebuka. Balmon mau diambil atau tidak? Ayo dong. Tapi ada Baxia di sana. Satu hero yang armornya sekencang-kencang dan setebal-tebalnya umat ya. Hero-hero macam apa lagi yang akan bisa diambil tuh, bisa nembus Unok tapi masih bisa juga. Hilda. Hilda bisa, Balmon bisa, atau mau pakai Lunox juga berada di sideline mana tahu Xbox ya dengan Chaos ternyata. Assault-nya. Tapi untuk Xbox masih ada Shadow Pick dan berhasil untuk diamankan. Oke. 1, 2, 3 udah semuanya udah Berarti ini mengambil. dari tim Geek Farm. Kayaknya dia mau mainin team fight-nya sih. Mereka kan kuat di arah team fight Ya. dengan combo-combo yang sudah di-pick oleh hero-heronya macam Kufra, Kagura juga untuk yang overturn-nya. Dan juga mereka punya nuke damage-nya dari X-Borg. Dan open map-nya juga dari Yusuf sih. Banyak banget hero-hero yang kalau misalkan ngomongin soal team fight 5 lawan 5 dari tim Geek Farm sih harusnya jauh lebih kuat dari tim Aura. Tapi balik lagi kalau misalkan dari awalnya sudah ditekan, Ya. sudah tidak diberikan farmingnya untuk core-core dari tim Geek Farm, ini akan menjadi kebalikannya. By the way, aku tadi baru lihat Apa tuh? dari Wong Koko. Kenapa Bang? Rambutnya keren banget sekarang. Ganteng kali kau, wow. Hai, Umay. Oke, dan untuk Aura Fires kita lihat udah ada Darkness dengan Selenanya, Keira, Tamus, Farstrong, Farsha, Fans dengan Wan dan Phoenix dengan Baxia-nya ya. Sementara untuk Gigfam ada Kufra, Isansin, Kagura, Xbox dan juga Esmeralda. Dan sekarang kita akan langsung terbang menuju ke Land of Dawn untuk langsung menyaksikan pertandingan match yang pertama, game pertama week keempat di hari yang pertama juga ya. Let's go. Yes, benar banget. Ini dia untuk Geek Farm melawan Aura dan Phoenix yang akan memakai Baxia dari season lalu dan juga season sekarang. Dulu Iya. sih dia lebih sering ke arah Grok ya, tapi semenjak nerf dia udah jarang banget sih mainin juga. Jadi dia Keira. udah di hero lagi. Oke, Keira dan Esmeralda kali itu langsung bertemu, langsung silaturahmi aja di bagian atas, tapi Ramzu di bawah udah level 2, sama-sama udah level 2 untuk yang di awal-awal. Satu Little Trap akan langsung diamankan, tapi di bagian tengah Ayam Jago cukup berani melakukan inisiasi sendirian, mengganggu Farsha dan juga Baxia. Kamu udah ada skin itu? Udah. Phoenix ya? Oh, enggak. Farsha? Enggak ada. Nggak ada ya? Itu kayak ngegacha juga. Bagus banget. Oh, ini Hey. cukup menarik kayaknya. Kenapa? Mereka memberikan blue buff-nya Terhadap Farsha ya? terhadap supportnya terlebih dahulu untuk menit awal biar levelingnya juga lebih cepat, karena bisa dibilang Farsha adalah hero support mage yang butuh level 4 dulu baru dia akan kelihatan mengganggunya dengan range yang dia punya juga damage yang dia punya. Dan benar-benar diberikan tuh lihat tuh untuk wave-nya dari fansnya dia ke arah bawah, farming terlebih dahulu karena emang benar-benar akan sangat kuat untuk Fanstrongnya ketika sudah dapat di level 4. Phoenix sudah membuka Oke. untuk benar S-Rank-nya dari seorang Fanstrongnya. Phoenixnya juga masih ada fertilize dan kena stun dan masih bisa untuk flee ke arah belakang. Iya, feeder strike-nya on point. Ada 3 bom atom tadi yang berhasil langsung mengenai ke arah player dari Geekfam, walaupun belum ada satupun player yang ditumbangkan, tapi di top lane-nya Ada retri. dapet. Benar sekali. Dari seorang fans yang ternyata lebih milih untuk di arah bawah dulu. Ya. Apakah ini menjadi atau justru Apa tuh? ini bukan permainan hyper carry meta, tapi mereka akan bermain 1-2-2. Ya. Ini akan balik lagi ke zaman-zaman dahulu, zaman-zaman Pulung masih remaja ya. Masih zaman yang season-season di mid itu lebih ke arah hero-hero mage, dan untuk marksman-nya dikasih ke arah bawah. Iya, karena kalau nggak salah kemarin di week kedua di MDL juga udah ada yang seperti ini, udah yang 1-2-2 juga. Ada Yisansin di side lane-nya dan ada satu core utama, satu core-nya juga di bagian tengah. Mereka berbagi buff juga, sama-sama jadi dan sama-sama luar biasa juga di akhir game. Tapi untuk Ayam Jago kali ini di mid lane berhadapan dengan Phoenix, ada Fanstrong siap-siap untuk langsung menculik. Lelenya nggak kena siapa-siapa. Yes, untuk red buff-nya terreset, tapi dari Swan Esmeralda masih ada flicker ke arah belakang, masih bisa untuk cabut, dan bahkan dari Doyoknya digangguin itu untuk red buff-nya. Dia agak sedikit bingung mau ngambil lane dulu atau red buff dulu walai. Iya
ya, tapi untuk Ayam Jago di midnya masih sustain sendirian berhadapan dengan 2 player ini. Di bagian atas juga belum begitu kita lihat ya pertempuran yang begitu dahsyatnya. Sementara di bagian mid lubangnya diambil lagi, diambil Doyok nih. Oh enggak, untung nggak kena ya. Untung masih ada setengah bar itu darah si ini. Bete banget kayak gitu, udah nyicil diambil sama Mountain Shocker, ya Allah. Oke, untuk player start ada Phoenix dan juga Swan dari Geek Farm ID 0,9 2,8 untuk kill death-nya. Sementara itu ada 7.322 untuk golnya dan juga 11.000. Posisi masing-masing sama-sama di offlane ya. Bener banget. Kunjungi Nimo TV untuk stats yang lebih lengkap ya Wal ya. Jadi buat teman-teman yang mau dapat informasi dan juga untuk sekarang sepertinya belum ada pertempuran, masih 0-0, udah menit keempat, cukup pasif permainan tapi udah ada satu Tyrant defense dari Kufra yang cukup mengejutkan ya. Bener banget. Federal Strike sedikit menghara saja. Doyok sudah mengeluarkan ultimate-nya untuk memberikan informasi dan bahkan belum ada first blood di menit keempat dari kedua tim. Benar-benar dengan tempo yang cukup lambat. Iya, cukup lambat temponya di awal. Jadi buat teman-teman semua sebagai bentuk dukungan kalian terhadap masing-masing tim, langsung aja nongol di kolom komen kita dengan emot tepuk tangannya di bagian tengah. Udah ada satu inisiasi tapi masih belum ada kelanjutannya ya. Apakah ini akan menjadi rekor terbaru untuk first blood terlama di MPL ID season 6? Karena sudah menunjukkan menit 5 sebentar lagi. Turtle pun bahkan belum ada yang kontes loh. Belum ada yang nyolek dan ada satu Abyssal Row yang udah berhasil connect, ada Abyssal Trap juga. Tapi untuk Darkness dipaksa mundur karena di hadapannya ada beberapa player dari Geek Farm ID 4 dan satu playernya berada di bagian tengah untuk langsung berhadapan dengan Baxia dan juga Wan beserta Parsha. Space created di arah bottom lane sudah dia dapatkan, bahkan juga di arah atas Tamusnya mencoba untuk dapetin turretnya sudah mulai berkumpul. Ada 5 yang bukan 5 versus 5 di brawl mode sudah mulai berkumpul dan tampaknya tidak mau untuk dikontes oleh teman-teman dari tim Aura Fire. Dan Turtle langsung diamankan oleh serang Doyok, sudah mendapatkan level ke-8-nya sama dengan Funstrong, tapi kita sini terkena Abyssal Arrow, Abyssal Trap. Belum ada yang maju dan hanya menyicil saja, retreat semuanya. Menit 5, 40. Belum ada satupun player yang ditumbangkan. Pasif sekali permainan untuk di awal game kali ini. Untuk Phoenix sendiri juga dia masih bersembunyi, belum mau melakukan apa-apa. Untuk teman-temannya juga masih cukup jauh. Damage dealernya juga mungkin untuk sampai sekarang belum memiliki damage yang cukup untuk bisa mendapatkan satu player. Dan bahkan Ramzu dengan Immortal yang menjadi item pertama Abyssal Arrow hampir aja kena ke arah Kagura. Yes, ini juga agak sulit sih emang. Bahkan dari tim Geek Farm pun untuk ngapusnya nggak ada minion, dibersihin dengan Federal Strike terus menerus. Masih ada Retribution, ada Terran Revenge, nggak sampai ternyata fans yang mencoba untuk muncul. Mungkin ini akan menjadi first blood, tapi tidak kena, masih bisa untuk menghindar damage terbesar. Ada Ayam Jago juga langsung yang overturn. First blood yang didapatkan, Kufranya harus tumbang dan bahkan fansnya masih hidup. Ayam Jago sekarat, Phoenix yang mengejar ke Ayam Jagonya, ada Funstrong yang langsung mengeluarkan Federal Strike-nya, mendapatkan satu orang dan mungkin akan menjadi 2, tapi masih ada Immortality yang pecah dari serang Ramzu. Iya, puluhan bisa tadi kita lihat sebuah inisiasi dilakukan oleh Kufra dengan Flicker dan juga Tyrant Race-nya memang mendapatkan ke arah Selena ya, tapi di satu sisi lepas sudah ke arah Fans, crossbow tanknya aktif dan itu memberikan sebuah hit yang begitu banyaknya. Berbalik keadaan walaupun Selena juga tadi harus ditumbangkan 1-1. Tapi ternyata di akhir-akhir baru Kaguranya mendapatkan sebuah balasan lagi dari Parsha yang entah bagaimana begitu cepatnya backupan itu langsung datang wings by wing, langsung terbang ke bagian bawah, berkumpul, tumbang sudah satu player lagi tadi dari Geek Farm, 2-1 untuk Aura sekarang dan pecah sudah ya di menit 6 keberapa tadi itu ya Ned ya? 6 sekian. 6 sekian ya. Akhirnya 2-1 ada skor yang bisa kita lihat di bagian atas. Turtle udah hadir, akankah langsung dikontes oleh kedua tim ini. Sementara untuk Wong Koko udah standby on position menanti kehadiran dari player-player yang akan mendekati ke arah Turtle tersebut. Yap. Ya, iya. Sudah mulai untuk dikontes dan nampaknya ada Terran Revenge keluar. Masih ada bos simbol. Kita lihat di Ayam Jagonya sekarat banget. Masih ada Fli harusnya karena belakang ada Tamus yang sudah mulai
mulai datang ke arah tengahnya. Tidak Ya. ada immortality, diajar lagi Ramzunya. Mencoba untuk Dibakar. bertahan, masih bisa untuk cabut. Ada Swan, tiba-tiba di balik kerumputan. Ada Ditabrak. Phoenix yang menjadi roda motor, tapi bukan motornya dari Papulung. Karena motornya Papulung adalah flight simulator. Itu bukan motor, itu adalah flight simulator. Dan Swan masih selamat karena tadi Baxianya memilih untuk mundur, nggak mau melakukan kontes lah, langsung di reset aja. Tapi di bottom lane outer turretnya berhasil diamankan oleh One dan One untuk movement speednya kita lihat aja udah cepet banget karena attack speednya juga udah mulai terbore up nih, udah di-tune up nih untuk attack speednya. Dan ada fakta cool. Apa itu? Fans baru pertama kali memakai One di season 6. Meskipun di MDL season yang pertama, Fans cukup sukses dengan One-nya. Nah, ini buat kalian juga yang belum tahu, emang dari Fans ya. Ya. Yang dulunya dari tim MDL, dari tim Siren. Dari dia Siren. emang Marksman banget salah dulu satu anaknya. marksman terbaik juga. Dan bahkan dia juga, aku baru nggak juga untuk emblemnya, dia Buset. memakai emblem jungle yang gold ya. Jadi dia benar-benar harus memakai retrinya untuk dapetin gold tambahan juga. Makanya farmingan dia bisa dibilang walaupun di bawah, walaupun tidak menjadi hyper carry, Iya. tapi goldnya masih bisa ngimbangin. Golnya masih bisa ngejar juga. Kalau nggak percaya kita akan munculkan itemnya ya. Oke, itemnya adalah 3, 2, 1, let's go. Boleh lihat item sedikit saja. Nah, tuh lihat bahkan lebih tinggi 7.100 ya. Aku bilang sama tapi ternyata lebih tinggi. 7.100 walaupun dia bukan hyper carry tapi dia di arah bottom lane dengan cara dia farming dapetin Ya. semuanya dengan retribution-nya. Tapi kita lihat sebentar itu di arah top lane terkena bisa trap langsung ada solitaire juga. Ayo. Masih bisa untuk flicker ke arah depan dari sang Swan-nya mencoba untuk Swan. kabur sendirian di sana dan apakah Feather ada eye feather strike. eye strike? Umay, sakit sekali walai. Langsung on point kelas hit tadi ke arah Esmeralda, tapi ini juga memberikan space di bagian bawah saat inner turretnya di bottom lane udah berhasil dirubuhkan di mid lane-nya. Langsung saja dikeluarkan, masih ragu-ragu Ramzu langsung mundur lagi untuk Feather eye strike yang dikeluarkan. Satu hit terakhir ke arah Ramzu, tapi Ramzunya masih bisa selamat. Umay, Bungas Banar partnerku nih. Mana nih? Bungas Banar. Yang Banar Pak Pandir tuh. Wale. Siapa tuh Wal? Ada apa lah. Oke, Tyrant Revenge tadi langsung connect ke arah Phoenix, tapi langsung mengurungkan niatnya ya, karena langsung nabrak ke arah Banda Lemban Tubles tuh tadi. Benar sekali, tapi Lord sudah mulai muncul walaupun Turtle didominasi oleh teman-teman Geek Farm, tapi tampaknya Aura Fire punya strategi yang cukup berbeda dari seorang fansnya. Dibiarin udahlah, kasih fansnya itu farming aja dan disupport oleh Selenanya. Benar-benar kayak enak cepet farmingnya. Ada Abyssal Trap-nya juga dan Fanstrong-nya di arah mid lane-nya kembali menjadi mid lane ya dia dengan taktik 1-2-2. Ini kalau misalkan efektif Aura Fire Diikutin bisa nggak, jadi ya entah diikutin oleh tim lain Iya. atau emang dia akan menyusul pelan-pelan dari skor dia di klasemen yang bisa bilang sangat di bawah ya, benar-benar di Iya. bawah banget. Peringkat 7 apa 8 ya? Pak? Peringkat 8 dengan minus 8. Nah itu dia, sangat jauh poinnya. Nah, tadi masih bisa digocek oleh Yi Sansin untuk Feather eye strike, tapi Gufra Tyrant berada juga di bagian depan dengan Tyrannus yang tadi connect ke arah 2 orang, tapi River Lane sudah Weakness dibuka point-nya. juga. Weakness point-nya hampir didapatkan Ayam Jago. Satu hit terakhir, Last Insanity nggak mengenai siapapun, Cornet. Benar sekali, terkena stun Umay. Hai. Triple kill, looking for Mania. Mania Apakah kah? bisa? Masih ada immortality tapi sudah mulai pecah. Mau dikejar kah? Enggak, ternyata tidak menjadi burung pulung. Wah, si burung peri, Pak, bukan burung pulung, Nama Pak kamu ya. Peri, kan? Peri, Pak. Benar. Benar, iya. Tapi untuk sekarang nih Lordnya Di-enhance. enak banget, udah di enhance, nggak ada kontes, berhasil diambil gratis, tis, tapi ada Mountain Shocker. Oh, hampir aja bikin deg-degan ya. Bener banget, dan ini fansnya sih udah fat banget, gendut banget kayak Cornet ini. Oh iya, kamu udah lebar sekarang ya. Iya, saya gendutan loh sekarang. One Wijanarko akhirnya dengan 9.500 goldnya udah ada DHS, udah ada si Halberd juga, udah ada Raptor Mansion, enak banget. Corrosion Shide juga udah milikin. Wah, udah kenceng banget ini untuk attack speednya. Ini immortality sih harusnya terakhir. Immortal kan? Antara immortal atau sayap, tapi sih aku lebih prefer ke immortal. Karena kalau weakness point udah pecah, immortality-nya pecah masih bisa crossbow. Oke, karena biasanya ada momen-momen dimana kita tinggal mencet cross bawah tanknya, Toto malah mokat gitu lah, agak-agak Bener. gimana gitu, sebel banget ya.
Tapi untuk sekarang kita lihat aja one-one jauh memimpin dari sisi gol untuk Abyssal Arrow-nya. Tidak terkena ke siapapun. Ban dalam udah langsung mau muter-muter. Feeder Ice Train mengusir mundur 2 orang dari Geek Farm ID. Harus masuk kembali ke dalam base-nya. Satu kali Star Moon gak mengenai siapapun. Tapi untuk 3 lane-nya udah langsung diharap oleh masing-masing web nih. Benar banget. Inhibitor turret sudah didapatkan di arah top lane. Tidak ada minion lagi di arah tengah dan juga arah bawahnya masih bisa untuk ditahan. Tampaknya Giva masih punya kesempatan untuk menahan pergerakan dari teman-teman Aura Fire. Tapi minion walaupun tidak besar terkena stun dan seorang trap rumah. Ini match besar banget. Tapi tiba-tiba ada tangan revenge juga. Wah, pokoknya sekarang masih mencoba untuk bertahan. Masih ada flicker juga. Swan-nya tidak ada flicker. Baru digunakan sekarang dan masih bisa untuk survive. Tidak ada minion di arah tengah dan lebih milih untuk mundur hanya satu orang saja. Phoenix yang harus hilang. Phoenix mendadak langsung hilang setebal itu. Benar. Mendadak hilang Phoenixnya ya. Tapi monster kill untuk Marcia-nya. Tyrant Revenge tadi nabrak ke arah Vanstrong. Berhasil, tapi Vanstrong lebih licin. Dia bisa terbang ke arah yang lain. Wah, gila sih ini Vanstrong. Wah, gokil loh dia pakai Purify tadi masih bisa untuk cabut dan menjadi burung pulung ya. Iya, menjadi burung pulung. 6-0-0. Tidak ada asis yang diberikan, tapi dia menjadi sang penghukum untuk kali ini ya. Ini dia mengarah ke Lightning harusnya nih. Lightning Truncheon ya. Lightning Truncheon. Wah, cukup menarik ya build-nya ya. Dia nggak langsung bikin Lightning Truncheon dulu, tapi dia bikin NOD-nya. Dan dia langsung pengen ke arah mecahin armor terlebih dahulu. Bukan damage tambahan, tapi ada darkness. Dan mulai ada crossbow langsung diajar begitu saja. Ramsunya tidak ada immortality, tapi masih bisa flicker ke arah belakang. Dan fase pede banget. Lihat lompat-lompat kiri kanan di TP juga sama Phoenix ya. Dan lebih milih untuk mundur lagi ke arah belakang. Mau dapetin bab merahnya Swan. Dan kali ini tidak ada flicker untuk 47 juta menit lagi. Buset dah bang, tua amat kita nunggunya 47 juta menit lagi. Tapi di bagian atas udah ada sebuah pergerakan. Ayam jago bisa gak dia bertahan. Tapi untuk sekarang Phoenixnya hilang. Satu weakness point lagi bisa gak? Dan ternyata berhasil. Udah ada 3 yang tumbang dari Geek Farm. Dan akankah menjadi 4 orang? Yap, 4 orang menyisakan Ramsu seorang diri. Tidak ada minion, tapi sayangnya tidak bisa langsung di-push. Dari seorang Kira menuju ke arah bottom lane-nya, fansnya dapetin semua buff-nya kah? Oh, ternyata dikasih ke arah darkness untuk blue buff-nya. Dan aku yakin untuk strategi berikutnya dari Aura Fire mereka menunggu kedatangan Lord yang terhormat dalam 25 detik lagi. 25 detik lagi. Ini mereka berbagi blue buff ya untuk Selena yang sekarang juga udah mendapatkan blue buff. Kan immortal, nggak percaya kamu? Tah, eta ya benar immortal. Sudah kupadahi wal. Sudah dipadahi oleh Walai Cornet. Nih akhirnya immortal pun bisa kita saksikan bersama-sama. Sudah padahi kam. Ah, Pasti itu nah. Immortal wal pangaina. Pajau ngecik Banjar Taripan. Gua ada surang kemen. Bandir apa? Semua. Bingung kan kau? Ada mengerti ulun. Tyrant Revenge-nya udah di-charge. Siapa yang mau ditabrak? Tidak jadi, tapi Lordnya udah diganggu. Akan terjadi kontes? Yap, seperti yang terjadi karena udah ada pergerakan. Tapi untuk di bottom lane-nya satu langsung tancap ke bagian depan. Wong Koko bisa nggak dia selamatkan? Ada Baxia di bagian belakang yang mengekor aja. Enggak, ternyata ini ya bisa Leroy Darkness sih ngeselin banget ya. Walaupun nggak dikomboin sama Abyssal Trap nih. Dan Lord yang baru saja di PHP tadi tampaknya sudah mulai dicolek-colek kembali. Mencoba untuk didapatkan. Dan tampaknya juga sudah mulai sadar ada Swan. Sudah mulai masuk dia flicker. Hanya mencoba untuk ngebaiting saja. Membuat fokus dari tim Aura Fire terganggu. Pecah benar sekali. Esmeraldanya crossbow of tank sudah dikeluarkan. Tidak ada crossbow of tank sekarang. Dan mereka lebih milih untuk mundur dari Geek Farm. Menjaga saja ada zoning yang dilakukan. Tidak ada retribution dari tim Geek Farm ID. Apa yang akan mereka lakukan? Sudah mulai maju. Phoenixnya membuka saja. Lompat-lompat terus. Iya, ini orang pasar malam nih. Ini Baxian ini deh. Enak banget. Udah ada satu Rose Gold Meteor juga diambil oleh Doyok. Sementara itu Feeder Ice Strike digunakan untuk mengusir Xbox yang perlahan ingin maju ke bagian depan. Meledak sudah Selenanya. Benar sekali. Sekarat semua Doyoknya terpaksa harus mundur. Nge-defend untuk base turretnya. 1 bar tersisa. Jangan sampai ke cancel. Dia tahu. Pokoknya tapi harus tumbang. Terus Tank dan Doyoknya masih ada Win of Nature. Masih ada Rose Gold Meteor juga masih bisa untuk mundur ke arah belakang. Tapi Lordnya sayang banget kalau sayang dipacarin. Tapi ini malah diulur lagi.
lagi di PHP-in Pak Pulung. Kalau sayang dipacarin kenapa besan? Sayang Kalau sayangnya boleh dinyatakan perasaannya teman-teman semua ya. Iya. Bener sih Kornet. Kalau sayang pacaran aja lah. Boleh bener. Kamu sayang sama orang, kalau nggak dipacarin, ya masa jahat banget sih. Ih, dasar kamu PHP. Ya nggak apa-apa. Udah bikin cewek sayang sama kamu tapi kamu tinggalin. Enggak, aku nggak ada kayak begitu. Aku tahu kamu ganteng Pak Pulung. Mas Bandar Gamna. Aduh, lemes dah kita kalau dibilang kayak gitu sama Kornet ya. Tapi untuk Lordnya masih berhasil untuk dicolek-colek walaupun sepertinya gangguannya sudah mulai melemah. Ada Esmeralda yang perlahan maju ke depan. Untuk minimap sendiri kita lihat sudah seperti orang berparade jalan di garis lurus bersama, tapi Esmeraldanya hilang lagi ya. 3 kali Lordnya di PHP-in. 3 kali? Sumpah sih. Capek aku lihatnya Wal. Ini mau Kesian. dibawa kemana Walai? Lordnya sampai ngomong ini aku jadi diajak jalan gak sih sebenarnya? Hah? Mau 4 kali kah? 4 kali, 4 Bujuran kali, kah? bujuran 4 kali. Wal. 4 kali. Bayangkan Wal 4 kali tarik ulur nah. Aida umai. 4 kali mau ngajak cewek jalan malam minggu tapi nggak dijadiin juga. Ya seperti inilah kejadiannya sekarang karena Lordnya udah 4 kali bolak-balik dia ya. Oler bener udah melihat nah. Tuh, diulangin lagi tuh. Ini menuju ke 5 di PHP nih. Tuh, Kelima, kan. kelima nih. Oh, Sudah enggak. bujuran kah? Masih ada Masih ada pikiran? tamus, masih ada tamus Mau di sana. digunain kah? Enggak ternyata. Oh, udah ada Tamus bener. masih di sana sendirian, masih nyolek-nyolek tapi ada Ramzu di bagian belakang. Mereka harus mengusir Arrow. satu pengganggu yang At least ada. pecahin aja untuk armornya. Ada Feather Air Strike dan Meledak langsung dihilangkan. Masih ada flicker dari Ramzu. Masih bisa kabur kah? Masih enggak, ternyata ada Darkness yang langsung menggunakan soliternya. Digangguin lagi, ada Vans juga yang sedang mencari weakness point dari Saraswat. Weakness pointnya sudah keluar, walaupun flicker masih sampai jarum-jarumnya sangat menyakitkan dari serang one-one-nya. Dan Lordnya terhormat akhirnya setelah 6 sampai 7 kali di PHP-in. Akhirnya dinyatakan perasaannya oleh tim Aura Fire. Akhirnya diajak jalan, diajak makan jagung bakar di tepi jalan Cakep. belakang. Kenapa Pantun, Pak? kan? Bukan pantun, Kirain- Bapak. kirain Beda. pantun. Ntar kalau pantun Jagung mah. bakar di pinggir gunung. Cakep. Hei, Papulung. Apa? Apa ya? KB hanya melihat ke saya dan dalam hatinya. Alah, Koret mah gak bisa pantun Matanya gitu. kok kayak gitu, Be. Kayak serem kali matanya kita lihat-lihat tuh. Mandangnya dikit pula tadi, Be. Lihat sini dulu. Sehat. Oke, seperti itu untuk bannya masih berputar-putar di bagian luar, belum mau masuk ke bagian dalam. Enggak, belum ada yang mau melakukan inisiasi lebih karena Lord dari bagian atas juga udah berhasil Udah, masuk. Lord. Assalamualaikum. Sudah mulai nih. masuk ke arah best to red ya. Belum ada Ferrari Strike Yap, yap. digunakan, belum ada kombonya. Sudah mulai masuk lagi. Terry Page ya, weakness pointnya sudah Dan keluar. Dan ternyawa. mungkin akan langsung ada crossbow of Tegumai. Sakit. Lihatlah damage Walai. Terlalu menyakitkan. Sudah mulai masuk wave dan lebih milih untuk ke arah bawah kah? Karena minionnya sudah mulai masuk juga. Ini bentar sudah mulai didapatkan. Sudah mulai terbuka juga best to red ya. Siapa yang akan berhasil untuk mendapatkan kemenangannya? Tampaknya orang fire kemenangan sudah di depan mata. Sudah mulai kekerasan. Sudah mulai dikeluarkan ultimate-nya. Ada weakness point lagi tapi belum ada crossbow of Teg. Suada sekarang. Best to red-nya. Aura fire gila dia. Apakah mereka mau fokus? Belum ada minion. Belum ada minion. Mulai masuk dan inilah dia pasti 100% Aura Fire mengamankan game yang pertama. Wow, ini dia Aura Fire berhasil menjalankan sebuah strategi terbarunya ya dengan memberikan blue buff terhadap satu support system ya, bisa dibilang Parsia di awal-awal yang membuat kaget tadi. Strategi 1-2-2 sih lebih tepatnya. Bukan hyper carry.